dia anak-anak kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beriktikaf, khususnya para mu'takifun dan mu'takifat yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam i'tikaf, yang tidak lain yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memaksimalkan kesempatan yang tersisa dari 10 hari terakhir. Maka berbicara tentang i'tikaf sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Dalam riwayat yang lainnya dari Aisyah pula, beliau menegaskan summa i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian juga diikuti oleh istri-istri beliau setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam yang terakhir, khususnya di malam-malam yang ganjil. Dan tentunya dengan kita menyempurnakan di malam-malam tersebut, apakah di malam ganjilnya atau di malam genapnya, namun lebih khusus lagi yaitu di malam-malam ganjilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil dari 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka tentunya sesungguhnya waktu berjalan dengan cepat. Kalamhil basar, sekejap mata. Kita sendiri merasakan rasa-rasanya kayaknya kita baru kemarin saja memulai puasa. Tiba-tiba hari ini atau tadi malam kita sudah masuk bagian 10 yang terakhir. Maka ketika kita sedang dalam musim-musim perlombaan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, kebaikan-kebaikannya berlipat ganda. Itulah syahrul musabaqah,
bulannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka seseorang ketika masuk dalam sebuah perlombaan dan ia sudah di ujung daripada garis finishnya, tentunya dia akan memaksimalkan, akan bersungguh-sungguh melebihi kesungguhannya di waktu yang pertama. Sehingga mengenai tentang hal ini berkomentar Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya kuda di saat dia sudah mendekati mencapai garis finishnya, maka ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendapatkan kemenangan. Maka beliau menegaskan, fala takunil khailu aftana mink. Maka janganlah sampai kuda lebih cerdas daripada dirimu. Fa innal a'mala bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Maka sesungguhnya jika engkau tidak memberikan penyambutan yang baik di awal-awal, hendaknya engkau memberikan kebaikan yang terbaik saat akan perpisahan. Maka beliau menegaskan di antara poinnya adalah sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada penutupnya. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka mengenai tentang hal ini berkomentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Sesungguhnya yang menjadi ukuran, tolok ukur suatu amalan yaitu dengan sempurnanya penutupan, bukan pada kurangnya permulaan. Karena segala sesuatu dikaitkan dengan yang terbaik adalah yang terakhir. Dan tidaklah ada suatu amalan dari amal-amal ketaatan melainkan yang di bagian akhir lebih baik daripada permulaan. Sehingga di antara yang berkomentar tentang hal ini adalah Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Beliau menegaskan, ahsin fima baqiya yughfaru laka ma madha waqtanim ma baqiya fa innaka la tadri mata tudriku rahmatallah. Perbaikilah sisa-sisa harimu, perbaikilah sisa-sisa malammu, perbaikilah yang masih tersisa. Niscaya engkau akan mendapatkan ampunan apa yang telah berlalu. Dan manfaatkanlah apa yang tersisa, maka sesungguhnya engkau tidak mengetahui kapan engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dari sini menjadi sebuah motivasi kepada kita semuanya, hendaknya kita menyempurnakan, memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang terakhir, karena sesungguhnya amalan tergantung pada penutupnya. Jamaah yang Allah muliakan, jika biasanya kita mengambil materi terjemah tafsir tadabbur dari surat-surat yang kita pelajari dan kita sampai pada surat An-Nisa, namun kali ini kita agak sedikit keluar dari tema ya, karena kita akan mengakhiri yaitu di malam-malam dan hari-hari yang 10 terakhir.
kita akan mengambil sedikit tentang Al-Qur'anul Karim dan hati. Antara Al-Qur'an dan perkara hati. Maka yang pertama, Al-Qur'anul Karim dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Dinamakan Al-Qur'anul Karim Qur'an karena dia dibaca. Dan juga Al-Qur'anul Karim memiliki beberapa nama-nama yang lainnya. Di antaranya adalah Alkitab, karena dia ditulis. Maka di antara faedah kenapa Al-Quran dinamakan Al-Quran tidak dinamakan dengan Alkitab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quranul Karim dengan Quran dibaca, wal kitab dan ditulis. Dan pada generasi yang pertama, jika seseorang membaca Al-Quran, pada generasi yang pertama, jika seseorang diperintahkan membaca Al-Quran, maka sesungguhnya yang dipahami darinya adalah menghafal. Karena di zaman generasi yang pertama, mushaf Al-Quran tidak seperti hari ini. Di masjid manapun kita masuk, kita mencari mushaf kita dapatkan. Namun di generasi yang pertama, zaman para sahabat alaihimussalam ridwanullahu alaihim, maka Quran terbatas. Ketika mereka ingin membaca, maka mau tidak mau mereka harus menghafalnya. Sehingga makna membaca pada generasi yang pertama dipahami yaitu dengan menghafalnya. Dan ini sebuah keutamaan bagi seorang mereka yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim adalah salah satu kitab samawiyah sebagai penutup, pelengkap, yang menghukumi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun dari masa kenabian. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Poin yang pertama, jika disebut Al-Quranul Karim, maka kita harus meyakini dan memahaminya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara manusia ada yang menegaskan, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Seberapa pentingnya kita menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah? Yang pertama, karena Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, ketika mereka mengatakan Quran adalah makhluk, maka sesungguhnya jika Quran makhluk, maka perkataan makhluk bisa dibantah dengan perkataan makhluk yang lainnya. Dan inilah keyakinan Mu'tazilah. Jika Al-Quran dikatakan makhluk, maka Al-Quran bisa dibantah, karena setiap perkataan makhluk bisa dibantah dengan perkataan makhluk yang lainnya. Namun ketika kita mengatakan bahwasanya Quran adalah kalamullah, ini final. Perkataan siapapun dari makhluk, jika dihadapkan pada perkataan Allah, maka sudah perkataan Allah yang di atasnya, yang menghukuminya, yang menghakiminya. Sehingga ketika ditegaskan bahwasanya Al-Quran, maka Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Sehingga perkataan siapa saja yang bertentangan dengan Al-Quran, dia harus tunduk dan patuh terhadap perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenai tentang Al-Quran adalah kalamullah, Allah sendiri yang menegaskan. Itulah diantaranya firman-Nya dalam surat At-Taubah di ayat ke-6. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah
thumma ablighhu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Dan jika ada seorang dari kaum musyrikin, jika ada seseorang dari kaum musyrikin yang dia meminta perlindungan, fa'ajirhu, maka berilah ia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan perkataan firman Allah. Allah menegaskan hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang musyrik tersebut mendengarkan kalam Allah, firman Allah. Dan jika sudah selesai, maka kembalikan dia di tempat yang aman. Hal demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quranul Karim Allah sebutkan bahwasanya adalah dzikrun, bacaan yang memberikan peringatan, bacaan yang mengingatkan seorang hamba dengan Rabbnya, bacaan yang mengingatkan seorang hamba dengan akhiratnya, dengan kehidupan akhiratnya, dengan agamanya, dengan Rabbnya. Itulah diantaranya firman Allah dalam surat At-Takwir di ayat 25 dan 27. Allah menegaskan, "Wama huwa biqauli syaitanir rajim." Dan tidaklah Al-Quran adalah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhabun, maka kemanakah engkau akan pergi? Jika Al-Quran tidak bisa menjadikan, jika engkau tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitabmu, kira-kira kitab mana lagi yang mau dikaji? Kitab mana lagi yang menegaskan tentang kebenaran? Carilah kitab-kitab selain kitab Al-Quranul Karim. Adakah yang lebih lurus, yang lebih benar daripada perkataan Allah? Adakah yang lebih indah daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah menegaskan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran melainkan dzikir, pengingat, lil alamin, bagi seluruh alam, seluruh makhluk. Maka Al-Quran Allah sebutkan dzikrun, sebagai peringatan, sebagai dzikir, sebagai pengingat. Dan tidaklah seorang mukmin menjadikan Al-Quranul Karim sebagai dzikirnya, peringatannya, yang mengingatkan dirinya, melainkan itu adalah tanda daripada keimanannya yang paling menonjol, tanda dan bukti yang sangat kuat bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Karena berbicara tentang dzikir, sesungguhnya orang-orang munafik tidak akan mampu untuk memperbanyak darinya. Jika seorang mukmin mencintai Al-Quranul Karim, senantiasa punya waktu dengan Al-Quranul Karim, itu adalah bukti tentang keimanannya. Dan tidaklah seseorang berat atau sangat sedikit sekali dari mengingat Allah dengan Al-Qurannya, maka tidaklah yang mengingat, sedikit mengingat kepada Allah, melainkan di antara sifat-sifat orang munafik. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa di ayat 142, ketika menyebutkan sifat-sifat orang munafik, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dialah Allah kelak membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikan salat dengan penuh rasa malas. Yura'unan nas, mereka senantiasa berbuat riya, hanya ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila,
dan mereka tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka sebagaimana seorang munafik berzikirnya, mengingat kepada Allah sangat sedikit, sebaliknya orang beriman banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Al-Quranul Karim bacaan yang terindah bagi seorang mukmin. Dan bacaannya tidak hanya pada lisannya, sampai juga ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya di antara manusia ada yang mereka hanya membaca Al-Quranul Karim namun tidak sampai pada kerongkongannya. Jika bacaan Qur'annya saja tidak melewati kerongkongannya, tenggorokannya, maka mustahil akan bisa sampai ke dalam hatinya. Dan itu di antara sifat khawarij yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ketika menyebutkan tentang perkara kaum khawarij. Yakhrujun nasun min qibalil masyriq, akan keluar manusia dari arah timur. Wa yaqra'una al-Qur'an, dan mereka ini adalah kaum yang membaca Quran seperti kalian. Namun bedanya la yujawizu taraqihim. Mereka kaum khawarij ketika membaca Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, bacaan tersebut tidak sampai pada kerongkongannya. Ada di antara manusia yang mereka hatinya kasar, perbuatannya jahat, mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ketika membaca Al-Quran disebutkan sifat mereka la yujawizu taraqiyahum, bacaan Quran mereka tidak sampai ke dalam hatinya. Maka mengenai tentang hal ini berkomentar Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fath. Dia menegaskan maksudnya bacaan Al-Quran mereka tidak sampai pada kerongkongan, yaitu tidak diangkat kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Bacaannya tidak sampai memberikan kebaikan pada dirinya. Jika kerongkongan saja tidak terlewati, maka tentu tidak akan sampai ke dalam hati. Maka Al-Quranul Karim adalah bacaan lisan, namun bukan sembarang bacaan. Bacaan lisan yang dapat dirasakan oleh hati, bacaan lisan yang dapat merubah karakter seseorang, bacaan lisan yang memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang hamba. Dan tidaklah ada perubahan pada kehidupan seseorang melainkan sebelum kehidupan dan amal zahirnya, sesungguhnya pertama kali yang mengalami perubahan ada pada hatinya. Karena tidak akan ada perubahan secara zahir sebelum ada perubahan secara batin. Dan Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam kemuliaan. Dan para ulama pada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya Al-Quranul Karim Allah turunkan di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz pada Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Maka turunnya Al-Quranul Karim pertama yaitu
dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia di malam kemuliaan. Kemudian setelahnya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebuah istilah yang mungkin kita mendengarnya, nuzulul Quran. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Waqidi, dari Abu Ja'far Al-Baqir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menegaskan, kana ibtida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain li 17 laila khalat min Ramadan. Bahwasanya mulai turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin pada tanggal 17 Ramadan. Waqila, dan ada yang menegaskan bahwasanya Firrabi' wal ishrina minhu, yaitu di hari atau malam 24, yaitu turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 atau 24 Ramadan. Ini pendapat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Pendapat yang kedua, bahwasanya Al-Qur'anul Karim Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Itu Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Jika yang pertama yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada langit dunia di Lailatul Qadar. Kemudian setelahnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dan turun pertamanya tanggal 17 atau 24 dari Ramadan. Pendapat yang kedua menegaskan bahwasanya Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW di malam kemuliaan. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Allah menegaskan nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan melalui perantara Ruhul Amin malaikat Jibril ala qalbika, ke dalam pada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Maka pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh para ulama al-mu'asir, bahwasanya diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW di malam kemuliaan. Di antara hal yang menarik, bahwasanya ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim, maka Allah kaitkan dengan perkara hati. Ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim, Allah kaitkan dengan perkara hati. Allah menegaskan dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 192 sampai 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar diturunkan dari Rabb semesta alam. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin, yang kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Allah sebutkan sifatnya Al-Amin, Ruhul Amin, roh yang dapat dipercaya, roh yang Al-Amin. Allah memberikan gelar kepada malaikat Jibril dengan Ruhul Amin.
malaikat yang sangat-sangat dipercaya, yang diturunkan kepada manusia al-amin, manusia yang paling dapat dipercaya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu gelar dan sifat yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum menjadi seorang nabi, al-amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menegaskan ala qalbika, diturunkan ke dalam hatimu, diturunkan kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang sangat nyata, yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, sesungguhnya Al-Quran sudah disebut-sebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka Allah menyebutkan ketika diturunkan Al-Quranul Karim ala qalbika, pada hatimu. Ketika orang-orang berkomentar, kenapa yang mendapatkan Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sesungguhnya Allah tidak pernah salah dalam meletakkan segala sesuatu. Allah tidak mungkin memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah melihat dari semua hati-hati manusia, hati yang paling mulia, hati yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-An'am di ayat 124, wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulillah. Dan apabila datang kepada mereka suatu ayat, mereka berkomentar, kami tidak akan beriman sampai kami juga diberikan seperti apa yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah. Kami tidak mau beriman sampai kami diberikan wahyu Quran seperti wahyu kitab, wahyu dari Allah seperti diberikan kepada Rasul-Rasul Allah sebelumnya. Maka Allah menegaskan, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di manakah Allah akan meletakkan risalahnya. Allah lebih tahu kepada siapa Allah sesak sempit seperti seseorang yang naik ke atas langit. Allah sebutkan sesak sempit seperti seseorang yang naik ke atas langit, dan ini menjadi ayat mukjizat. 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya roket, jet atau pesawat-pesawat yang naik ke atas langit, Allah menyebutkan seseorang yang hatinya dalam kesesatan, hatinya sesak sempit untuk menerima Islam, hatinya sesak sempit ketika menerima risalah Allah, hatinya sesak sempit ketika mendapatkan peringatan dari Allah. Allah sebutkan seperti seseorang yang mendaki ke atas langit. Ketika seseorang naik ke atas langit, maka oksigen semakin habis, sehingga menjadikan dirinya sesak sempit. Dan itu sudah Allah tegaskan 1400 tahun yang lalu, sebelum ada seorang pun yang naik ke atas langit. Dan itulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim semua isi adalah mukjizat. Mukjizat, dan dinamakan mukjizat karena melemahkan lawannya. Dinamakan mukjizat karena keistimewaan semakin bertambah hari dan waktu. Al-Quran semakin menunjukkan tentang ilmiahnya. Tinggal manusia meresponnya. Apakah dia tahu atau tidak tahu? Apakah dia menyadari atau tidak menyadari? Al-Quranul Karim adalah firman Allah
Semakin bertambah tahun, semakin bertambah waktu, semakin Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Maha mengetahui dari semua hati manusia makhluk, hati yang paling mulia adalah hati Nabi Muhammad SAW. Dan dialah Rasulullah SAW. Semenjak beliau masih kecil, sudah dalam perlindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula pernah membenci. Hal ini menegaskan tentang pembinaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya. Maka di antara kisah dalam sirah nabawiyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengalami pembelahan dada sebanyak 2 kali, yang 3 kali ikhtilaf. Yang pertama ketika beliau di umur 5 tahunan, yaitu saat beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kabilah Bani Sa'ad. Ketika di umur 5 tahun, Nabi Muhammad SAW sebelum dikembalikan kepada keluarga besarnya, Aminah ibundanya, maka Rasulullah SAW mengalami pembelahan, yaitu dibelah dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Dan pada pembelahan yang pertama adalah untuk pembersihan hati Nabi Muhammad SAW. Sejak kecilnya dibersihkan pada diri Nabi Muhammad SAW bagiannya dari setan. Setan tidak bisa mengendalikan dirinya, karena bagian daripada keburukan hatinya sudah dibersihkan. Sampai akhirnya ketika terjadi pembelahan, kemudian barulah Rasulullah SAW dikembalikan kepada keluarganya, dikembalikan kepada ibundanya. Itulah dalam peristiwa Rasulullah SAW dengan ibunda yang pertama, Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW di malam Isra Mi'raj. Maka Rasulullah SAW dibangunkan, kemudian dibuka hati Rasulullah SAW dan dicuci kembali dengan air Zam-Zam. Kemudian pada pembelahan kedua, hati Rasulullah SAW diberikan ilmu dan iman, diberikan cahaya, diberikan ilmu. Maka jika yang pertama dibersihkan dari kotoran-kotoran hati, maka berikutnya diisi dengan ilmu dan hikmah, sehingga hati Rasulullah SAW menjadi hati yang terbaik. Dan tidaklah ketika seseorang memiliki hati yang paling indah, hati yang paling bersih, maka dialah orang yang paling berhak diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih berhak untuk diberikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang memiliki tauhid yang benar, hati yang sangat bersih, baik kepada Allah maupun kepada makhluk yang lainnya. Sehingga berbicara tentang perkara hati dengan Al-Quranul Karim, berkata Ibnu Taimiyah radhiyallahu ta'ala anhu, rahimallahu ta'ala, beliau menegaskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, fa idza kana waraquhu la yamassuhu illa al-mutahharun fa ma'anihi la yahtadi biha ila al-qulubut tahirah. Jika Al-Quranul Karim, kertas-kertasnya, lembaran-lembarannya tidak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Sunnahnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, yaitu membaca dalam keadaan bersuci dalam bentuk mushaf. Disebut mushaf yaitu Quran yang utuh, bukan dari aplikasi HP maupun Quran terjemah. Al-Quran yang benar-benar utuh berupa Al-Quran. Maka beliau menegaskan, tidaklah seseorang ketika menyentuh, memegang mushaf,
melainkan ia menyentuhnya, membaca dari mushafnya dalam keadaan mutahharun, bersuci. Fa ma'anihi, karena sesungguhnya kandungan-kandungan Al-Quran tidak akan memberikan petunjuk, cahaya, bimbingan kecuali kepada hati-hati yang suci. Wa idza kana al-malak la yadkhulu baitan fihi kalab wassuwar, maka jika malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, fal ma'ani allati tuhibbuhal malaika la tadkhulu qalban fihi akhlaqul qilab. Jika malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, maka demikian pula isi kandungan Al-Quran yang dicintai oleh para malaikat tidak akan dimasukkan ke dalam hati yang di dalamnya ada akhlak-akhlak anjing yang tercela. Maka sebagaimana malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, demikian juga cahaya Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada sifat-sifat yang tercela. Dan berbicara tentang Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya dan menandinginya. Allah memberikan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy, memberikan tantangan kepada kafir Quraisy untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Mereka pun tidak mampu. Kemudian Allah tantang untuk mendatangkan 10 surat, mereka pun tidak mampu. Kemudian Allah tantang kafir Quraisy dengan bahasa Arab yang paling fasih dari semua kabilah Arab dan sukunya. Bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasa Arab yang dimiliki oleh Quraisy. Maka Allah menantang kepada kafir Quraisy, datangkan semisal Quran. Jika tidak bisa, datangkan 10 surat. Jika tidak bisa, datangkan dengan 1 surat saja. Dan surat Al-Quran yang paling pendek surat apa? Surat Al-Quran yang paling pendek surat apa? Al-Ikhlas atau Al-Kautsar? Al-Kautsar. Surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Allah tantang, datangkan 1 surat jika kalian mampu. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat 21 dan 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mim mislih. Jika kalian masih dalam keraguan tentang Al-Quran dan yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah, datangkanlah dengan 1 surat saja yang semisalnya. Kemudian panggillah, ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah. Allah tantang dengan datangkan 1 surat. Dan sampai sekarang tidak ada. Tidak ada sejak zaman generasi pertama sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan dengan 1 surat yang paling pendek. Dan hal yang menarik, ketika Allah menantang kafir Quraisy untuk membuat dengan 1 surat sebagai tandingan, maka ayat ini sebelumnya dikaitkan dengan tanda kuasa Allah tentang turunnya hujan. Maka ayat pertama kali yang mengajak manusia untuk beribadah itulah surat Al-Baqarah ayat 21. Maka ayat yang pertama kali mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, Al-Baqarah ayat 21 sampai 23.
Maka Allah menegaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan. Allah menurunkan dari langit hujan yang dengannya Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan untuk kalian. Setelah berbicara tentang hujan, setelahnya Allah menegaskan tentang Quran. Dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu al-munasabat, ilmu korelasi antara ayat 1 dengan ayat berikutnya, antara surat 1 dengan surat berikutnya. Apa korelasi antara hujan dan Quran? Kenapa setelah hujan langsung ayat tentang Al-Quran? Maka para ulama memberikan penjelasan. Jika hujan memberikan kehidupan pada bumi, dengan adanya hujan Allah memberikan kehidupan pada bumi. Hidupnya bumi adalah karena hujan. Sehingga manusia mengatakan al-ma'u masdarul hayah. Air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air ada kehidupan. Dan tidaklah Mekah menjadi ummul qura, pusatnya semua negeri-negeri. Mekah yang dulunya tandus menjadi kota yang istimewa. Sebabnya karena ada air Zam-Zam, ada kehidupan. Dalam kisahnya Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya Hajar, di mana ada air, di sana ada kehidupan. Maka sebagaimana air hujan memberikan kehidupan pada bumi, maka Al-Quranul Karim memberikan kehidupan kepada hati. Maka di antara perkataan yang mulia tentang kehidupan hati, berkata Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih maka semakin tertarik, rindu, cinta dengan firman Allah Subhanahu wa taala, baik membacanya, mempelajarinya, memahami kandungannya. Dan kehidupan para sahabat penuh dengan Al-Qur'an Karim. Maka sebagai penutup, Khalid ibn Walid, seorang komandan perang, setiap harinya tidaklah hari-hari yang lewat pada kehidupannya melainkan dalam jihad dan perjuangan. Maka di akhir hayatnya, ketika beliau sudah di usia senja, setiap kali beliau memegang mushaf beliau menangis. Seraya beliau mengatakan, syaghala angkal jihad, syaghala angkal jihad. Wahai mushaf, wahai Quran, sesungguhnya diriku telah disibukkan darimu dengan jihad. Khalid bin Walid seorang sahabat yang mulia, dan kehidupan para sahabat penuh dengan Quran. Namun Khalid radhiyallahu anhu ketika memegang mushaf maka beliau menangis. Kenapa? Karena dia tidak bisa banyak membaca, mengkaji Quran, karena dirinya tersibukkan dengan jihad dan jihad, peperangan demi peperangan. Karena kehidupan Khalid sebagai seorang panglima setiap hari dalam perjuangan. Ketika memegang mushaf maka beliau menangis. Beliau menyampaikan udurnya, menyampaikan alasannya, menyampaikan tentang alasan di hadapan Allah ketika memegang mushaf. Syaghala angkal jihad, sesungguhnya aku tidak bisa banyak membersamaimu karena sebuah alasan berjihad di jalan Allah. Fama ajmalal udhr, sebuah udur, alasan yang sangat mulia yang disampaikan kepada Allah ketika dirinya tersibukkan. Maka semoga kita mendapatkan taufik dari Allah, agar kita diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk senantiasa
membersami Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Agak ngantuk dikit. Iya Pak. Dari AC ke AC. Saya